Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Burangrang, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah wajah Jawa Barat. Anak itu bernama Dedi Mulyadi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang ramah, ringan tangan, dan sangat mencintai kebudayaan Sunda. Kehidupan sederhana di desa membentuk jiwanya menjadi sosok yang kuat, rendah hati, dan tahan banting. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang penjual sayur keliling. Setiap pagi, Dedi kecil membantu ibunya menyusun dagangan, lalu berangkat sekolah dengan semangat yang tak pernah luntur. Ia belajar di bawah temaram lampu teplok, namun semangatnya menyala seperti cahaya yang tak pernah padam. Dedi tumbuh dalam pelukan budaya lokal yang kental. Ia sering menghadiri pagelaran wayang golek dan mendengarkan kisah-kisah leluhur dari kakek neneknya. Nilai-nilai kearifan lokal itu ia simpan dalam-dalam, menjadi bagian dari darah dan dagingnya, yang kelak akan ia bawa dalam perjalanan politiknya. Ketika usianya menginjak remaja, Dedi mulai menunjukkan ketertarikan pada dunia kepemimpinan. Ia menjadi ketua OSIS di sekolah, aktif dalam kegiatan Karang Taruna, dan mulai dikenal sebagai sosok muda yang vokal memperjuangkan aspirasi teman-temannya. Ia berbicara bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Selepas SMA, ia melanjutkan pendidikan tinggi di sebuah universitas di Jawa Barat. Di sana, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan mulai mengenal lebih dalam kondisi sosial politik masyarakatnya. Ia kerap turun ke desa-desa, berdialog dengan rakyat kecil, dan mencatat setiap keluhan mereka di hatinya. Suatu hari, ia memutuskan bahwa hidupnya harus bermanfaat lebih besar. Ia maju sebagai calon anggota legislatif dan terpilih. Di DPRD, ia mulai memperjuangkan anggaran untuk pembangunan desa, perbaikan jalan, dan bantuan langsung untuk petani dan nelayan. Namanya perlahan dikenal bukan karena kekuasaan, tapi karena keberpihakannya pada rakyat. Namun, karir politiknya bukan tanpa tantangan. Ia sempat difitnah, disudutkan, bahkan diancam oleh lawan-lawan politiknya. Tapi Dedi tidak gentar. Ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan rakyat selalu tahu siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk mereka. Ketika ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta, barulah masyarakat luas benar-benar melihat kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang ia jalankan. Ia membangun desa-desa dengan sentuhan budaya, mempermudah pelayanan publik, dan memberi ruang bagi kearifan lokal untuk tumbuh. Ia tidak sekadar membangun fisik, tapi juga membangun jiwa masyarakat. Masyarakat mencintainya bukan karena ia menjanjikan surga, tapi karena ia hadir di tengah mereka, mendengarkan, membantu, dan ikut merasakan apa yang mereka alami. Ia naik ke gunung, masuk ke pelosok desa, turun ke sawah, dan menyusuri sungai hanya untuk memastikan bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan. Kini, nama Dedi Mulyadi menjadi simbol harapan baru bagi Jawa Barat. Seorang pemimpin yang lahir dari desa, tumbuh bersama rakyat, dan tak pernah melupakan akar budayanya. Di mata masyarakat, ia bukan hanya gubernur, tapi juga sosok bapak, sahabat, dan pelindung. Perjalanan panjangnya baru dimulai, tapi cintanya pada rakyat telah lebih dulu menembus batas sejarah. Sejak pertama kali memimpin daerah, Dedi Mulyadi telah menanamkan satu prinsip kuat dalam dirinya, pemimpin bukan penguasa, tapi pelayan rakyat dan penjaga budaya. Prinsip ini bukan sekadar jargon, melainkan pedoman yang ia buktikan lewat tindakan nyata setiap hari. Ia meyakini bahwa pembangunan yang hanya mengandalkan beton dan aspal tanpa menyentuh jiwa masyarakat adalah pembangunan yang kering dan hampa. Maka, dalam setiap proyek pembangunan, Dedi selalu menyisipkan nilai-nilai budaya Sunda. Kantor pemerintahan dibangun dengan ornamen khas, taman-taman dihias patung tokoh legendaris, dan ruang publik dipenuhi dengan kesenian rakyat. Suatu ketika, ia memilih untuk menggelar rapat kerja bersama pejabat desa di bawah pohon rindang, tanpa AC, tanpa kursi empuk. Ia ingin menunjukkan bahwa kedekatan dan kesetaraan lebih penting daripada kemewahan yang menjauhkan. Para pejabat awalnya terkejut, tapi kemudian tersentuh oleh kesederhanaan pemimpinnya.
Dedi juga membangkitkan kembali semangat gotong royong. Ia melibatkan masyarakat dalam pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Anak-anak muda diajak ikut berkarya lewat mural budaya, ibu-ibu dilibatkan dalam pengolahan makanan tradisional untuk wisatawan, dan para seniman diberi panggung di setiap event daerah. Ia tak ragu berjalan kaki menyusuri desa-desa terpencil, memanggul sembako, bahkan tidur di rumah-rumah warga hanya untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Ketika seorang nenek di pelosok kampung mengeluh soal jembatan reyot, keesokan harinya Dedi sudah turun tangan mengawal pembangunan jembatan itu. Keberpihakan Dedi pada kebudayaan tidak jarang mengundang cibiran. Ada yang menuduhnya terlalu tradisional, ada yang menganggapnya tidak modern. Namun Dedi tetap pada pendiriannya. Baginya, modernitas bukan berarti meninggalkan akar. Justru dengan menjaga budaya, Jawa Barat akan memiliki identitas yang kuat di tengah arus global. Ia mulai dikenal sebagai Sunda asli, bukan karena darah, tapi karena perbuatannya. Ia melestarikan bahasa Sunda dalam forum resmi, memperjuangkan muatan lokal di sekolah-sekolah, dan menciptakan kampung adat sebagai pusat kebudayaan. Disinilah ia mendapat julukan dari rakyat, raja tanpa singgasana, pemimpin tanpa sekat. Pada suatu malam, Dedi duduk di balai bambu sebuah kampung, ditemani cahaya lampu damar. Seorang kakek memegang tangannya dan berkata, "Pak Dedi, kami merasa dihormati. Sudah lama pemimpin tidak mendengarkan suara kami. Sekarang kami punya harapan kembali." Dedi menunduk haru. Ia tahu, suara seperti itulah yang membuat perjuangannya bermakna. Ia pun terus mendorong generasi muda mencintai budaya. Lewat media sosial, ia tampil bukan sebagai pejabat formal, tapi sebagai ayah dan sahabat. Ia mengajak anak-anak muda mengenal kesenian, mempelajari sejarah lokal, dan membanggakan identitasnya sebagai orang Sunda. Ia menyadari, perjuangan budaya harus dibungkus dengan pendekatan zaman. Jalan ini sunyi, tidak banyak yang mau menempuhnya. Tapi bagi Dedi Mulyadi, inilah jalan yang membuatnya merasa hidup sepenuhnya, jalan menjaga warisan leluhur sambil membangun masa depan yang lebih manusiawi. Sebab bagi Dedi, membangun bukan hanya membangun kota, tapi juga membangun jiwa. Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggelar rapat pertama dengan para pejabat tinggi daerah. Namun berbeda dari biasanya, rapat itu tidak dilakukan di ruang megah berpendingin udara. Dedi memilih tempat terbuka, di bawah pohon rindang di halaman kantor gubernur, dengan tikar sebagai alas dan kopi hitam dari warung rakyat sebagai jamuan. Dalam rapat itu, ia menyampaikan pesan yang tegas namun menyejukkan, mulai hari ini, kita bekerja bukan untuk atasan, bukan untuk pujian, tapi untuk rakyat yang memberi kita amanah. Jangan biarkan mereka antre berjam-jam untuk pelayanan yang bisa selesai dalam 5 menit. Jangan biarkan mereka lapar, sementara kita duduk kenyang di kursi empuk. Satu persatu kebijakan yang berpihak kepada rakyat diluncurkan. Dedi membentuk tim khusus yang bertugas mendatangi rumah-rumah warga miskin, mencatat kebutuhan mereka, dan memastikan bantuan sampai tepat sasaran. Tidak hanya bantuan berupa uang atau sembako, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha kecil. Ia juga menghapus pungutan liar di sekolah negeri dan layanan kesehatan. Ketika ada laporan masyarakat tentang pungutan yang tidak jelas, Dedi tak segan turun langsung, bahkan menyamar sebagai warga biasa untuk membuktikannya. Rakyat sudah cukup menderita, jangan ditambah dengan keserakahan pejabat, ucapnya dalam sebuah kunjungan mendadak. Salah satu program unggulannya adalah Rumah Rakyat. Sebuah inisiatif yang menyediakan hunian layak untuk keluarga miskin dengan konsep gotong royong. Para ASN, pengusaha lokal, dan masyarakat ikut menyumbang tenaga dan material. Rumah-rumah itu tidak dibangun mewah, tapi cukup untuk menghadirkan martabat dan kehangatan keluarga. Dedi juga menciptakan program Bapak Asuh Petani dan Ibu Asuh UMKM, di mana pejabat dan orang mampu mengadopsi kelompok petani atau pelaku UMKM untuk dibimbing dan didukung secara ekonomi.
Ia ingin kekayaan tidak hanya berputar di kalangan atas, tapi mengalir hingga ke akar rumput. Ia menaruh perhatian besar pada pendidikan. Setiap kali bertemu anak-anak di pelosok, ia selalu bertanya, "Kamu mau jadi apa?" Dan langsung memberikan beasiswa jika mereka bersemangat. Ia percaya pendidikan adalah tangga emas untuk memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, ia bangun sekolah-sekolah unggulan di daerah tertinggal. Ketika pandemi melanda, Dedi tidak hanya duduk di ruang komando. Ia datang ke rumah sakit, membantu menenangkan keluarga pasien, memberi semangat kepada tenaga kesehatan, dan membuka dapur umum bersama relawan. Di tengah krisis, rakyat menyaksikan bahwa gubernur mereka hadir bukan hanya dalam pidato, tapi juga dalam peluh dan pelukan. Dalam setiap sambutannya, Dedi tak pernah menyebut dirinya sebagai pemimpin. Ia lebih suka dipanggil pelayan rakyat. Ia tidak suka protokoler berlebihan, bahkan sering menolak pengawalan berlebih karena ingin menyapa rakyat secara langsung. Ia tahu, kepercayaan rakyat tidak dibangun dengan jarak, tapi dengan kedekatan hati. Dalam sebuah wawancara, ketika ditanya apa yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya, Dedi menjawab singkat, "Rakyat." Lalu ia tersenyum, dan melanjutkan, "Selama rakyat tersenyum, saya bisa tidur nyenyak. Tapi jika mereka menangis, saya harus bangun dan turun tangan. Karena itulah makna kepemimpinan yang sejati." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dedi Mulyadi dikenal bukan hanya karena pidatonya yang menggugah atau kebijakannya yang pro-rakyat, tapi juga karena kebiasaannya yang tidak biasa. Saat pejabat lain sibuk di ruangan ber-AC, Dedi justru turun ke sawah, menjejakkan kaki di lumpur, mendengarkan keluh kesah petani, dan membantu mereka mencangkul atau memanen padi. Di sebuah desa di Karawang, para petani terperanjat saat melihat seorang lelaki bersarung, bertopi caping, dan bertelanjang kaki turun dari mobil dinas. Mereka baru sadar bahwa itu adalah gubernur mereka sendiri. Dengan senyum lebar, Dedi menyapa, "Kumaha damang, Baraya," dan langsung ikut memanggul karung hasil panen. "Jangan takut kotor," katanya sambil menginjak lumpur. "Lumpur ini saksi bahwa kalian sedang memberi makan negeri." Ucapan itu sederhana, namun menusuk ke hati para petani. Selama ini, mereka merasa tak dilihat. Tapi hari itu, mereka merasa dihormati. Dalam kunjungan itu, Dedi tidak hanya hadir untuk simbolik. Ia mencatat harga pupuk, biaya sewa lahan, serta hambatan distribusi. Ia berdialog dengan tengkulak, pengusaha beras, dan koperasi. Ia ingin memastikan bahwa keringat petani dihargai, bukan dieksploitasi. Ia kemudian meluncurkan program pasar petani online, agar hasil panen bisa dijual langsung ke konsumen tanpa perantara yang mencekik. Pemerintah daerah menyiapkan aplikasi, fasilitas distribusi, bahkan pelatihan digital untuk para petani. Dunia sawah pun mulai bersentuhan dengan dunia teknologi. Di kampung lain, Dedi membantu membangun embung air agar petani tidak tergantung musim hujan. Ia menggandeng perguruan tinggi untuk meneliti benih unggul lokal, agar produktivitas meningkat tanpa mengorbankan kearifan lingkungan. Semua dilakukan dengan pendekatan yang membumi, bukan sekadar proyek dari meja kantor. "Petani adalah pahlawan," ujar Dedi dalam sebuah dialog desa. "Negeri ini tidak bisa besar jika mereka terus dikecilkan." Ia bahkan menetapkan Hari Petani Lokal sebagai hari libur daerah agar masyarakat kota belajar menghargai perjuangan di balik semangkuk nasi yang mereka santap. Di tengah kesibukannya sebagai gubernur, Dedi tetap menyempatkan diri untuk hadir dalam panen raya, hajatan petani, atau sekadar ngopi di saung. Ia bukan hanya pemimpin, tapi juga sahabat bagi mereka yang hidup dari tanah dan langit. Sikapnya yang rendah hati membuat ia disayang rakyat. Anak-anak desa menyebutnya Pak Gub Caping. Mereka berlari menyambutnya setiap kali mobil dinas melintasi jalan desa. Tak jarang ia turun hanya untuk membagi permen dan mendengar cerita mereka. Bagi Dedi Mulyadi, sawah bukan hanya lahan pertanian, tapi juga tempat menempa jiwa kepemimpinan. Di sana ia belajar bahwa hidup harus ditanam dengan cinta, dirawat dengan sabar, dan dipanen dengan keikhlasan.
Dan dari sanalah, ia yakin, kemakmuran sejati Jawa Barat akan tumbuh. Sejak hari pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi memegang teguh prinsip desa harus menjadi pusat peradaban. Ia percaya bahwa jika desa dibangun dengan serius, kota akan tertata dengan sendirinya. Maka dari itu, program pembangunan desa menjadi prioritas utamanya. Ia meluncurkan program bertajuk Desa Mandiri, Rakyat Berdikari. Program ini bertujuan mendorong setiap desa memiliki pusat ekonomi, layanan publik, dan sistem pertahanan sosial yang tangguh. Deddy tidak ingin desa hanya bergantung pada bantuan, tapi mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Salah satu desa di Tasikmalaya menjadi contoh sukses. Dulu dikenal sebagai desa tertinggal, kini berubah menjadi desa wisata dengan sentra kerajinan bambu dan homestay alami. Semua itu karena dukungan penuh pemerintah provinsi dan motivasi dari sang gubernur yang tak pernah lelah mengajak warganya bermimpi besar. Di sisi lain, kota-kota di Jawa Barat pun mulai ditata. Tapi Deddy tidak ingin membangun kota hanya dengan beton dan aspal. Ia ingin ada ruang-ruang sosial, taman-taman hijau, dan jalur pejalan kaki yang manusiawi. Kota harus ramah kepada manusia, bukan hanya ramah kepada kendaraan, tegasnya. Ia merevitalisasi alun-alun, taman kota, dan pasar tradisional agar menjadi ruang publik yang bersih dan layak. Ia juga mendorong arsitektur kota untuk menampilkan budaya lokal. Identitas adalah ruh kota. Jangan sampai kota kita menjadi asing di tanah sendiri, ucapnya dalam peresmian Taman Citarum Budaya di Bandung. Perhatian terhadap keseimbangan desa dan kota ia wujudkan dengan pembangunan infrastruktur terpadu. Jalan penghubung antar desa diperbaiki, jembatan baru dibangun, dan jaringan transportasi murah mulai diluncurkan. Jangan biarkan warga desa merasa hidup di abad lampau, sementara kota berlari ke masa depan, katanya. Dalam berbagai forum, ia selalu menyuarakan pentingnya pemerataan. Ia menolak keras konsep pembangunan yang hanya menumpuk di kota besar. Bagi Deddy, keadilan ruang adalah hak setiap warga. Maka dari itu, anggaran provinsi dialokasikan secara proporsional, memberi ruang yang adil untuk desa-desa kecil. Salah satu inovasi yang menuai pujian nasional adalah program Sekolah Kampung. Sekolah-sekolah ini dibangun di pelosok, bukan hanya dengan fasilitas modern, tapi juga dengan kurikulum yang menanamkan cinta pada tanah kelahiran. Anak-anak belajar bercocok tanam, menjaga lingkungan, dan mengenal budaya leluhur. Dalam setiap kunjungannya ke desa, Deddy selalu disambut hangat. Ia tak canggung duduk bersila di lantai rumah warga, makan nasi timbel bersama, atau tidur semalam di gubuk kayu. Ia menyatu, bukan hanya hadir. Dan itulah yang membuat cintanya pada desa terasa tulus, bukan pencitraan. Bagi Deddy Mulyadi, membangun desa bukan hanya soal ekonomi atau infrastruktur, tapi juga tentang membangkitkan martabat. Ia ingin setiap anak desa tumbuh dengan kepala tegak, yakin bahwa mereka tidak kalah hebat dari anak kota. Karena dalam setiap dusun, tersimpan harapan besar untuk masa depan Jawa Barat. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, Deddy Mulyadi berdiri sebagai penjaga nilai-nilai budaya. Ia percaya bahwa sebuah bangsa yang kehilangan budaya adalah bangsa yang kehilangan jati dirinya. Karena itu, sepanjang masa jabatannya, ia selalu mengedepankan pelestarian warisan budaya sebagai pondasi pembangunan Jawa Barat. Ia menyelenggarakan Festival Budaya Rakyat di berbagai kabupaten. Bukan hanya sebagai hiburan, festival ini menjadi panggung untuk memperkenalkan seni lokal seperti calung, degung, jaipong, pencaksilat, dan seni pertunjukan wayang golek kepada generasi muda. Budaya bukan barang kuno. Ia adalah roh yang membuat kita hidup dan unik, tegasnya dalam satu pembukaan acara. Tak hanya itu, ia membuat kebijakan agar setiap instansi pemerintahan memiliki hari khusus menggunakan pakaian adat Sunda. Para ASN mengenakan pangsi dan kebaya Sunda, diselingi ucapan-ucapan dalam bahasa ibu mereka. Dengan cara sederhana ini, kita menyapa sejarah, ucapnya dalam apel pagi provinsi.
Di sekolah-sekolah, pelajaran budaya mulai dihidupkan. Dedi menggandeng budayawan dan seniman lokal menjadi pengajar tamu, membagikan kisah-kisah sejarah, petuah leluhur, serta mengenalkan alat musik tradisional. Ia ingin anak-anak tak hanya cerdas otak, tapi juga berakar jiwa. Ia juga mendorong digitalisasi budaya. Museum-museum virtual, peta situs sejarah, dan film dokumenter tentang tokoh-tokoh Sunda mulai diproduksi dan disebar ke berbagai platform digital. Kita harus bertutur kepada dunia bahwa kita punya sejarah yang agung, katanya dalam peluncuran platform budaya Jabar Digital. Dalam satu kesempatan, Dedi turut serta dalam kirab budaya di Sumedang. Ia mengenakan pakaian adat lengkap, berjalan kaki sepanjang 5 kilometer, menyapa warga sambil membawa obor yang melambangkan semangat warisan leluhur. Warga bersorak, anak-anak berlarian, dan para tetua desa menitikkan air mata haru. Dalam perayaan Maulid Nabi, Dedi memadukan nuansa Islam dan budaya Sunda. Ia menghadirkan para kiai kampung, pembaca rawi, serta seni tarling dan qosidah tradisional. Islam datang ke tanah Sunda dengan kelembutan, dan budaya adalah kendaraannya, katanya di hadapan ribuan jamaah. Dedi juga memperjuangkan agar makam-makam leluhur, situs sejarah, dan cagar budaya dirawat secara serius. Ia anggarkan dana khusus untuk pemugaran dan pemeliharaan, serta membuat jalur wisata spiritual agar masyarakat bisa belajar dari masa lalu sambil menyucikan hati. Suatu kali ia berkata dalam forum seniman, pembangunan fisik bisa dilihat, tapi pembangunan jiwa hanya bisa dirasakan. Maka seniman dan budayawan adalah arsitek jiwa masyarakat. Ucapan ini membuat banyak seniman merasa dihargai dan diberi tempat terhormat di ruang pembangunan. Dengan langkah konsisten dan cinta mendalam terhadap budaya, Dedi Mulyadi mengukir wajah Jawa Barat bukan hanya sebagai provinsi yang maju secara ekonomi, tetapi juga kaya secara makna. Ia buktikan bahwa modernitas tak harus membunuh tradisi, tapi bisa berjalan beriringan jika pemimpinnya setia pada akar dan langitnya. Sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintahannya akan bersih dari praktik korupsi. Ia tahu betul bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Maka ia memulai revolusi mental dari internal birokrasi sendiri. Ia menggulirkan program Jabar Jujur yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan. Semua proyek daerah ditayangkan secara daring dan bisa dipantau masyarakat. Bahkan lelang proyek pun disiarkan langsung secara online. Rakyat berhak tahu kemana uang mereka mengalir, tegasnya. Untuk membangun integritas birokrasi, ia mengadakan pelatihan etika pelayanan dan integritas ASN setiap 3 bulan. Setiap pejabat daerah diwajibkan membuat laporan harta kekayaan secara berkala yang dipublikasikan di situs resmi. Keterbukaan adalah vaksin terbaik melawan korupsi, ucapnya dalam sebuah rapat kerja. Dalam banyak kesempatan, Dedi juga turun langsung memantau pelayanan publik, baik itu ke kantor kelurahan, rumah sakit, atau sekolah. Ia datang tanpa pengawalan, menyamar sebagai warga biasa, dan melihat bagaimana rakyat dilayani. Jika ada yang tidak sesuai, ia langsung menindak tegas. Pernah suatu kali ia mendapati seorang kepala dinas memotong dana bantuan bencana. Dedi langsung memanggil yang bersangkutan ke kantor gubernur, menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan, dan memberi contoh bahwa siapapun yang menyalahgunakan jabatan harus bertanggung jawab. Sikap tegas ini membuat jajarannya selalu waspada dan tertib. Namun perjuangan melawan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Dedi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat agar tak lagi menjadi korban ketimpangan. Ia memperbanyak bantuan langsung tunai, kartu UMKM, dan program pemberdayaan desa. Baginya, jika akar kemiskinan diselesaikan, ruang bagi korupsi pun akan menyempit. Ia meluncurkan Rumah Jabar Bersatu, sebuah posko advokasi gratis untuk warga yang mengalami ketidakadilan, diskriminasi, atau pungutan liar. Di sini, rakyat bisa mengadu tanpa rasa takut.
Jangan biarkan rakyat kecil merasa sendirian dalam melawan sistem yang menindas, katanya. Dedi juga menguatkan peran media dan LSM sebagai mitra strategis. Ia membuka ruang diskusi rutin antara pemerintah dengan jurnalis dan aktivis. Bahkan, ia membentuk Dewan Rakyat yang berisi tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi proyek-proyek strategis daerah. Perang terhadap korupsi dan ketimpangan tidak selalu mudah. Banyak yang tidak suka, ada yang mencoba menjegal, bahkan menyebarkan fitnah. Tapi Dedi tidak gentar. Ia yakin bahwa keberanian melawan ketidakadilan adalah tanda seorang pemimpin sejati. Dalam sebuah forum nasional, Dedi berkata, membangun jalan tol bisa selesai dalam 2 tahun, tapi membangun budaya anti korupsi butuh generasi. Maka mari kita mulai hari ini, agar cucu kita nanti bisa berjalan di negeri yang jujur. Kata-kata itu bukan sekadar retorika, tapi wujud dari perjuangan panjangnya yang nyata. Jawa Barat, dengan bentang alamnya yang luas dan beragam, seringkali menjadi wilayah rawan bencana. Dari banjir, longsor, hingga kekeringan, semua pernah melanda. Namun di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, setiap bencana tak hanya dihadapi dengan kesiapsiagaan, tetapi juga dijadikan momentum untuk membangkitkan semangat gotong royong. Ketika banjir besar melanda Karawang dan Subang, Dedi tak sekadar mengirim bantuan logistik dari kantor. Ia hadir langsung, mengenakan jas hujan, berbaur bersama warga, menginap di posko, dan makan nasi bungkus bersama korban. Pemimpin yang tak menginjak lumpur, tak akan tahu beban rakyatnya, katanya lirih kala malam di tenda pengungsian. Dalam satu kejadian, ia menggendong sendiri seorang nenek renta melewati genangan banjir untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Foto itu viral, bukan karena dramatis, tapi karena ketulusan yang terpancar dari wajahnya. Ia bukan pencitra, tapi benar-benar hadir sebagai pelindung rakyatnya. Dedi membentuk tim tanggap bencana rakyat TIBARA terdiri dari relawan lokal yang dilatih secara profesional. Tim ini tersebar di seluruh wilayah rawan bencana dan dilengkapi alat evakuasi modern. Ia juga mendirikan sekolah khusus kebencanaan untuk anak-anak, agar mereka tumbuh sebagai generasi tangguh. Tidak cukup hanya dengan bantuan, Dedi juga memperbaiki sistem mitigasi. Ia mendorong pembangunan embung dan terasering di wilayah pegunungan, serta revitalisasi sungai dan kanal irigasi. Ia menggandeng ahli geologi dan lingkungan hidup untuk merancang peta bencana yang akurat dan mudah dipahami masyarakat. Ia tahu bahwa pasca bencana adalah masa yang paling krusial. Maka setelah longsor menimpa Sumedang, ia langsung menetapkan program pulih dan bangkit. Ia mendirikan hunian sementara layak huni, memberikan modal usaha kecil, serta trauma healing bagi anak-anak. Ia ingin mereka bangkit bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang kuat. Di Garut yang sempat dilanda kekeringan ekstrim, ia meluncurkan program air bersih berbasis mata air alami dan sumur bor modern. Ia mempekerjakan warga setempat dalam proyek ini agar mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bagian dari solusi. Ketika pandemi melanda, Dedi tampil sebagai sosok yang menenangkan. Ia membagikan masker sambil memberi edukasi ke pasar-pasar, menyiapkan rumah sakit darurat, dan menggratiskan layanan internet untuk pelajar selama sekolah daring. Ia tak hanya mengandalkan protokol, tapi juga pendekatan budaya dan agama untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. Di setiap bencana, Dedi selalu mengajak semua pihak terlibat, ulama, tokoh adat, pemuda, TNI, Polri, hingga seniman. Bencana adalah ujian, dan ujian adalah waktu bagi kita untuk bersatu, bukan saling menyalahkan, katanya dalam rapat koordinasi darurat. Di akhir setiap musibah, Dedi selalu menanam pohon bersama warga sebagai simbol harapan baru. Bencana bisa datang kapan saja, tapi harapan harus selalu kita tanam dan rawat bersama, tuturnya sembari tersenyum. Dan dari bencana ke bencana, rakyat Jawa Barat semakin mencintai pemimpin mereka yang tak pernah lelah hadir untuk mereka. Dedi Mulyadi percaya bahwa denyut kehidupan bangsa sesungguhnya berawal dari desa. Dalam setiap kunjungannya ke pelosok Jawa Barat,
ia selalu menemukan semangat, kreativitas, dan kearifan lokal yang luar biasa. Namun, potensi itu seringkali tenggelam karena keterbatasan akses, infrastruktur, dan perhatian dari pusat pemerintahan. Maka sejak menjabat sebagai gubernur, Dedi mencanangkan program besar bertajuk Desa Juara, sebuah inisiatif untuk menjadikan desa sebagai pusat peradaban dan inovasi. Ia memperjuangkan agar setiap desa memiliki anggaran tetap, akses internet, pusat pelatihan, dan pendamping lokal yang siap membimbing warga dalam berbagai bidang. Ia percaya bahwa desa tak hanya penghasil pangan, tetapi juga penghasil gagasan. Dalam program Desa Juara, Dedi mewajibkan setiap kepala desa menyusun rencana pembangunan berbasis potensi lokal, baik pertanian, kerajinan, wisata, hingga teknologi. Pemerintah provinsi akan mendanai dan mendampingi implementasinya. Di Desa Cibesi, ia membantu warga membuka desa wisata berbasis kebun teh dan tradisi Sunda. Di Desa Panawuan, ia membangun sekolah pertanian organik. Di Desa Santosa, ia mendorong anak muda membuat platform digital untuk menjual produk kerajinan tangan ke pasar internasional. Satu persatu desa mulai bersinar, tak lagi tertinggal, justru menjadi contoh. Dedi juga mendirikan rumah budaya desa di 27 kabupaten kota, tempat masyarakat dapat memelihara seni tradisi seperti pencak silat, gamelan, wayang golek, dan tari jaipong. Ia percaya budaya adalah akar yang membuat bangsa berdiri tegak dalam arus globalisasi. Kita boleh modern, tapi jangan tercerabut dari akar, katanya dalam peluncuran program itu. Dalam setiap dialognya dengan warga desa, Dedi lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia mencatat satu persatu keluhan, usulan, bahkan mimpi mereka. Ia tahu bahwa suara desa, walau sering pelan, adalah suara yang paling jujur dan murni. Maka ia bawa suara-suara itu ke rapat provinsi, ke kementerian, bahkan ke forum internasional. Ia pernah diundang ke forum ASEAN di Singapura, dan di sana ia mempresentasikan Desa Juara sebagai model pembangunan yang manusiawi dan berbasis budaya. Dunia terkesima. Kami tak hanya membangun jalan dan jembatan, tapi juga membangun harapan, membangun manusia, ucapnya, disambut tepuk tangan meriah. Dalam kunjungan kerja ke Eropa, ia bertemu komunitas diaspora Jawa Barat. Mereka meneteskan air mata saat Dedi menceritakan bagaimana desa-desa kini bangkit, bagaimana anak-anak muda pulang kampung dan membangun kampung halaman. Kami tidak lagi malu berasal dari desa, ujar seorang pemuda asal Majalengka di Berlin. Dedi tahu, kemajuan desa adalah benteng terakhir dari ketimpangan kota dan ruralisasi yang membabi buta. Maka ia mempercepat pembangunan infrastruktur desa, membuka jalan, jembatan gantung, jaringan listrik, hingga pasar rakyat. Ia ingin desa menjadi tempat yang membanggakan, bukan sekadar lokasi yang ditinggalkan. Dari satu desa ke desa lainnya, suara harapan itu mengalir deras, tak lagi hanya terdengar di batas hutan atau lembah gunung, tapi menembus ruang-ruang kekuasaan dan menancap di hati dunia. Dedi tak hanya memimpin dengan kebijakan, tapi dengan kasih dan keyakinan bahwa masa depan Indonesia akan lahir dari desa-desa yang kembali bersinar. Masa kepemimpinan Dedi Mulyadi mendekati akhir. Namun jejak pengabdiannya tak pernah berkurang nilainya. Ia telah menorehkan kisah cinta antara pemimpin dan rakyat, yang bukan dibangun dengan janji politik, tetapi dengan tindakan nyata dan kehadiran tulus di setiap jengkal tanah Jawa Barat. Di sebuah aula sederhana di desa terpencil, seorang petani tua berkata, "Kami tidak pernah merasa sejauh ini diperhatikan. Tapi Dedi datang, mendengar, dan membuat hidup kami berubah." Kata-kata itu tak tercatat dalam buku sejarah resmi, tapi tertulis di hati ribuan rakyat kecil yang pernah disentuh kepemimpinannya. Dedi tak pernah membangun istana megah untuk dirinya. Ia lebih memilih membangun rumah singgah bagi orang tua terlantar, sekolah gratis bagi anak-anak miskin, dan warung murah bagi buruh harian. Ia mengerti, kekuasaan adalah alat untuk melayani, bukan menaikkan diri. Ketika masa jabatannya selesai,
ribuan warga dari berbagai penjuru Jawa Barat mengantar kepergiannya dari kantor gubernur. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Para santri, buruh, petani, nelayan, hingga seniman jalanan datang bukan karena diwajibkan, tapi karena hati mereka bergerak oleh rasa terima kasih. Dalam pidato perpisahannya, Dedi hanya berkata pelan, "Jika selama ini saya pernah menyakiti, maafkan saya. Jika pernah memberi manfaat, teruskan perjuangan ini. Jawa Barat bukan milik saya, tapi milik kita semua." Tak ada kalimat penuh puja-puji untuk dirinya, hanya harapan agar semangat pelayanan tetap menyala. Warisan terbesar Dedi bukan pada bangunan atau proyek fisik, melainkan pada mental dan budaya. Ia telah menanamkan nilai keberanian, kesederhanaan, cinta rakyat, dan kejujuran di tengah dunia yang kerap dipenuhi kepalsuan. Ia menghidupkan kembali apa yang dulu disebut pamomong, pemimpin yang menjadi pengayom. Universitas-universitas mulai mengkaji model kepemimpinannya sebagai alternatif bagi pendidikan politik. Indonesia. Buku-buku ditulis, dokumenter dibuat, namun semua itu masih belum mampu merangkum seutuhnya kedalaman jiwa seorang Dedi Mulyadi yang memilih jalur sunyi dalam melayani. Di rumahnya yang sederhana di pinggiran Purwakarta, Dedi kembali bercocok tanam, mengajar anak-anak tentang budaya Sunda, dan sesekali menulis di bawah pohon randu. Ia menolak jabatan baru yang ditawarkan partai atau lembaga tinggi negara. "Saya sudah bahagia di sini, bersama rakyat," katanya sambil tersenyum. Anak-anak muda yang pernah menjadi relawan di masa pemerintahannya kini tumbuh sebagai pemimpin di tingkat lokal. Mereka membawa semangat Dedi, mendengar, hadir, dan membela yang kecil. Tanpa menyadari, Dedi telah melahirkan ribuan pemimpin baru, bukan dengan ceramah, tapi dengan teladan. Dan kelak, ketika sejarah menulis tentang seorang pemimpin rakyat dari Jawa Barat, namanya akan dikenang bukan karena kekuasaan yang dimilikinya, tetapi karena hatinya yang besar. Dedi Mulyadi, pemimpin yang berjalan di jalan setapak rakyat, dengan langkah tenang, senyum hangat, dan cinta yang tak pernah usang.